Bertemu muka dengan muka dengan juru selamatku. Nah, kalimat berikutnya ini yang berhubungan dengan malam ini, saudara ya. Selama ini di bumi kau ku rindu. Wah, itu. Ini tulus nggak itu kan? Ngomong gitu kan. Nah, kalau kata itu bisa menjadi tema, ya, tema menjadi topik, menjadi eh, apa ya, menjadi prinsip dalam hidup kita ya kan. Selama ini di bumi kau ku rindu. Maka frasa berikutnya itu menjadi larut kita di dalamnya. Saudara, kan frasa berikutnya itu kan bilang gini, kan ku cium kakimu Tuhan, ku cinta kau, ku bisikkan, selamanya di surga melayanimu. Saya tertarik sekali tuh dengan kalimat selanjutnya ya, saudara ya. Siapapun di antara kita itu pasti eh, rindu bertemu muka dengan muka. Pasti rindu. Saudara tahu nggak kenapa kerinduan itu timbul, muncul, bangkit gitu dari dalam diri kita itu? Kenapa itu, saudara ya? Karena begitu beratnya tekanan di dunia ini. Kan begitu sebenarnya. Gitu. Jadi muncul gitu. Kita ingin bertemu muka dengan muka. Gitu. Kalau mau jujur ya, Alkitab memang catat itu dengan jelas gitu kan bahwa semua makhluk itu mengeluh. Bahkan kita yang telah menerima karunia sulung roh gitu ya. Roh itu artinya saudara itu terima penghiburan gitu. Terima perlindungan gitu. Terima pertolongan gitu. Terima hikmat, terima iman gitu. Bahkan ada namanya roh iman saudara ya. Tercatat di dalam Alkitab. Roh iman. Bahkan kita mengeluh dalam hati. Nah, keluhan hati kita itu lagu ini gitu. Bertemu muka dengan muka, wajah juru selamatku. Selama ini di bumi kau ku rindu. Jadi ada kerinduan gitu. Coba bayangkan ya. Jadi kita punya kerinduan. Kan ku cium kakimu Tuhan. Eh, pernah pernah rindu sama mama atau rindu sama papa? Terus udah punya skenario di dalam di dalam pikiran gitu untuk nanti peluk gitu, peluk gitu. Terus cium kakinya. Pernah pernah punya pikiran seperti itu, ilusi, fantasi seperti itu pernah nggak? Wah itu saudara. Nah saudara coba bayangkan ya, pernah nggak kepikiran gitu? Wah nanti kalau ketemu mama gitu ya, aku mau cium pipi kiri, pipi kanan, jidatnya aku cium ya. Kalau ya peluk lama, peluk 5 menit, peluk 10 menit, peluk peluk setengah jam gitu. Ini mirip-mirip lah saudara. Mirip-mirip tuh. Kan ku cium kakimu Tuhan. Saudara, coba bayangkan sejenak, bayangkan tadi waktu dinyanyiin oleh apa Yanti lagu ini tuh saya lagi duduk-duduk di sana tuh saya sampai nggak tahan ini loh saudara emosional gitu ya karena kata itu ya kan ku cium kakimu Tuhan satu hari nanti ku cinta kau ku bisikkan selamanya di surga melayanimu. Gitu saudara ya apa namanya itu eh, kerinduan itu pasti kita rasakan ketika kita punya apa itu relationship atau hubungan yang apa itu sangat ya sangat berkesan gitu ya
sangat berkesan ya. Eh, Kalau kita punya banyak pengalaman gitu ya, pengalaman atau kenangan ya. Kalau kita punya banyak kenangan gitu ya dengan dia ya, kan ku cium kakimu Tuhan ya. Apalagi kalau saudara ingat dosa saudara gitu ya, terus saudara diampuni ya, saudara disucikan dosanya ya, itu luar biasa ya. Mungkin saudara bisa balas dengan cium kaki Tuhan nanti ya, kalau ketemu ya. Terus dia bilang, ku cinta kau, ku bisikkan selamanya di surga melayanimu. Nah, lagu keduanya juga nyambung ya. Ku kan memandang wajah juru selamatku. Ku melayani Yesus, Tuhan Rajaku. Jadi, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan ya, kerinduan itu adalah daya tarik rapture. Saya ulangin ya, saudara. Kerinduan saudara kepada Dia untuk bertemu muka dengan muka itu adalah kekuatan pengangkatan, saudara. Bahkan saya dengan pertolongan Roh Kudus mau berkata, tidak mungkin orang yang tidak punya kerinduan untuk bertemu dengan Dia itu tidak mungkin diangkat, saudara. Tidak mungkin terangkat. Orang yang ikut di dalam perjamuan kawin anak domba, di dalam pesta perjamuan itu adalah pasti orang-orang yang ku cinta kau, ku bisikkan selamanya di surga melayanimu. Ada banyak, pasti ada banyak hati yang sedang merana, saudara, di bumi ini. Mungkin salah satunya di antara kita atau di antara kita semuanya gitu ya, saudara, yang mungkin benar-benar memiliki kekuatan hubungan itu. Pasti tidak sembarangan. Sehingga Wahyu 21 ayat 27 berkata, tidak akan masuk ke dalamnya yang najis. Najis itu, saudara, Yesus sudah pernah cerita. Itu bukan sesuatu yang dimakan, diminum. Bukan sesuatu yang di luar, katanya. Tetapi yang timbul dari dalam hati. Kekuatan hubungan apa yang saudara sedang rasakan gitu, dengan dia? Itu yang menjadi kekuatan pengangkatan itu nanti. Tidak mungkin orang yang mengalami pengangkatan itu orang yang tidak sedang rindu untuk berjumpa dengan dia. Tetapi kalau saudara sungguh-sungguh menyatu dengan lirik-lirik lagu tadi, saya kira saudara bisa rasakan. Saudara bisa eh, menguji gitu hati saudara ya. Apakah sungguh saudara terbawa larut di dalam dan berkata, kan ku cium kakimu Tuhan. Gitu ya. Saudara kalau bawa itu ya, kan ku cium kakimu Tuhan. Jadi jadi ada gitu. Jadi kerinduan itu sampai kita memiliki fantasi gitu. Bagaimana kita mau ekspresikan kerinduan itu. Jadi ada sesuatu malam hari ini ya saudara ya. Ada sesuatu kan saudara tangkap malam hari ini ya. Sampai saudara memiliki fantasi, memiliki pikiran, memiliki skenario, memiliki satu gambaran gitu. Bahkan punya eh,
agenda sendiri gitu. Bagaimana saudara nanti melampiaskan kerinduan itu. Saudara bayangkan nggak? Ya, bayangkan nggak itu? Ya, bertemu muka dengan muka dengan juru selamatku. Selama ini di bumi kau kurindu. Gitu kan? Kan gitu. Jadi kan dua hal yang sangat ini tuh. Yang sangat apa yang bersama-sama yang tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi selama ini di bumi kau kurindu. Justru karena rindu itu baru bisa berkata bertemu muka dengan muka gitu. Jadi nggak mungkin orang mau bertemu muka dengan muka kalau selama ini di bumi itu dia nggak rindu gitu kan. Nah terus kalimat selanjutnya itu punya fantasi, agenda, pikiran saudara mau bagaimana gitu kan, melampiaskan kerinduan itu. Jadi bayangkan nggak, bukan hanya rindu, tapi sudah punya skenario lampiaskan kerinduan. Wah saudara bayangkan nggak, itu menu dunia bukan hanya pudar, bukan hanya pudar gitu. Buat saudara gelap gitu. Menu dunia itu najis gitu. Menu dunia itu wah, buat saudara busuk gitu. Buat ya saudara ya, itu luar biasa saudara. Kalau nah itu yang saya bilang, kekuatan saudara, kekuatan kerinduan saudara ya untuk ketemu dengan dia, bahkan melampiaskan kerinduan itu kepada dia, itu pasti memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membawa saudara memisahkan diri dari dunia ini. Roh memang penurut, daging lemah. Jadi apa yang bisa jadi kekuatan? Kan begitu. Dua-duanya lemah. Roh penurut, daging lemah. Dua-duanya nggak punya kekuatan. Yang punya kekuatan, kegairahan kita. Ya, untuk pulang ke rumah Bapak. Saudara, ini bukan lirik lagu saja. Ini bukan emosi melankolis saja. Itu bukan saudara. Abraham, bapak orang beriman, ditulis berkali-kali di dalam Alkitab. Bahkan ada satu pernyataan di dalam Alkitab saudara yang benar-benar luar biasa. Kitab Ibrani mencatat saudara, walaupun katanya ada waktu untuk kembali saudara, kembali ke dunia di belakangnya yang penuh dengan segala sesuatu yang menjamin hidupnya, walaupun ada kesempatan, tapi dia tetap kota yang akan datang itu Yerusalem yang baru. Walaupun ada kesempatan, walaupun ada kesempatan untuk pulang, untuk kembali, tapi dia tetap mengarahkan seluruh kerinduannya itu ke kota yang akan datang itu. Ya kira-kira dalam konteks hari ini gitu ya, saudara. Saudara bisa lihat dalam lirik-lirik lagu tadi ya. Kan ku cium kakimu Tuhan, ku cinta kau, ku bisikkan selamanya di surga melayanimu. Bawaku pulang. Itu pasti didorong oleh kerinduan. Gitu. Nah, kerinduan ini, saudara, kerinduan ini pasti muncul karena apa? Ada kenangan. Ada kenangan yang kita terus-menerus gitu, membangkitkan gairah kita. Gitu. Pasti ada kenangan. Makanya ya jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, karena dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu uh, ada pengalaman-pengalaman untuk berdoa. Berdoa itu artinya
berbicara dengan dia kan gitu. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan itu saudara, saudara harus ingat ya, banyak kesempatan-kesempatan untuk tiba-tiba dikasih penglihatan. Jamahan Tuhan, jamahan hadirat Tuhan. Itu pengalaman yang saudara tidak bisa cari dengan pengetahuan, tidak bisa bayar dengan uang, tidak bisa cari dengan kekuatan. Nggak bisa. Hanya dengan kerinduan, dengan ketulusan hati. Dan Tuhan tahu, Tuhan melihat jauh ke dalam, kedalaman hati saudara. Gitu. Itu matanya seperti nyala api. Gitu. Matanya seperti nyala api. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Nggak ada yang tersembunyi. Gitu. Makanya gambaran perempuan pelacur, gitu, debt collector seperti Sakeus, wah, menempati apa, mewarnai secara kuat kan gitu pemberitaan kabar baik, betul nggak? Gitu. Karena mereka cari. Gitu. Saudara Sakeus itu orang kaya, orang kaya. Jadi dia cari Tuhan. Jadi Yesus bilang, aku makan di rumahmu. Sebenarnya malam hari ini tuh saya mau kasih judul perjamuan meja, perjamuan perjamuan meja, gitu. Perjamuan meja. Nah, kalau perjamuan meja itu berarti ada makan dan minum, gitu kan? Saya ingin memberi saudara gambaran bahwa Yesus itu sudah cerita loh gitu melalui para rasul gitu ya. Bahkan mereka dengar sendiri gitu ya bahwa nanti di sana itu begitu indah gitu kan. Sehingga gambaran itu harus mampu, harus mampu memudarkan keindahan dunia gitu ya. Harus mampu memudarkan dunia ini, memudarkan semua menu dunia ini gitu. Harus mampu apa, menekan seluruh kekhawatiran saya dan saudara gitu. Kecemasan saya dan saya dan saudara gitu. Harus mampu gitu. Mengenai makan dan minum, kamu jangan cemas. Iya, Injil Lukas catat begitu kan. Mengenai makan dan minum, kamu jangan cemas gitu. Ya, ini loh caranya, saudara. Ya, Roh Kudus itu menuntun kita itu untuk benar-benar cara hidup anak-anak terang, gitu. Itu cara hidup anak-anak terang. Itu orang yang Allah menaruh terangnya di dalam hatinya, gitu. Jadi boleh kemarin itu ada pertanyaan pastor gitu ya. Ada yang bertanya ya, katanya kemarin, bagaimana atau kapan kita bisa disebut mata hati kita itu sudah terang? Ketika kamu sudah menjadi anak-anak terang, ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 ke-9, 1 Tesalonika 5 ayat 5, ya. Ketika kamu sudah menjadi anak-anak terang, artinya apa? Artinya terangnya yang ada di dalam hatimu itu sudah memancar keluar, gitu. Ya. Apakah seperti itu, Pak? Megaloman itu yang ada cahaya dari hatinya itu? Bukan, saudara ya. Saya, Tapi saya sedikit ini Pak ini. iya, gimana gimana? Orang tua saya yang Pak Hen tadi dibilang cium kaki orang tua. Saya pernah minta maaf. Dia waktu nama saya masih ada. Saya berlutut. Saya Hmm, minta ampun loh. Saya banyak dosa. Dosa apa katanya Min? Bang, saya minta maaf. Itu luar biasa. Waktu saya masih hidup, yang sehat ya. hmm, Nakal sekali saya. Badung memang nakal. Saya minta maaf. Terus dia bilang bangun, 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 bangun. hmm. Saksian saya itu. Saya bertobat itu. Saya nakal, nakal dulu nakal. Saya cium kakinya tuh. Saya Pasti berlutut. itu, pasti itu Bapak, apa, ingat apa
sangat ingat ya kejadian itu pasti ya. Kejadian ini banyak banyak masalah saya banyak. Dan gini gini loh gini. Pasti Bapak senang kan ingat-ingat itu kan? Ingat-ingat peristiwa itu pasti senang kan? Senang masih ingat sih saya Ya masih senang. Ya coba coba Bapak lagi duduk sendiri gitu terus ingat peristiwa itu senang ingat itu kan? nggak saya udah lupakan. Jangan lihat kaca spion lagi lah. Nama saya Enggak, udah lupa. maksudnya gini, yang Bapak cerita ini, Bapak itu senang kan eh, apa mengenang cerita itu kan? Bahwa Bapak pernah punya kesempatan untuk cium kaki orang Oh, tua. nah, senang Senang, saya. iya, betul. Dan itu sangat, itu yang aku cerita. Itu persis yang saya mau angkat gitu. Ini bagus ya teman-teman ya. Pak Daniel cerita itu peristiwa kan dia real ini, pernah. Dan itu pasti dia senang untuk ingat itu, ingat mengenai peristiwa dia cium kaki orang tuanya itu. Senang kesempatan itu jarang orang terjadi itu, ya kan? Jarang loh. Dan Nakal. saya, ya gimana Pak? Saya nakal emang. Nah, Nakal. jadi apalagi nih, apalagi ya. Jadi ada dua hal di situ, ada dua hal di situ. Peristiwa itu sendiri, kan ada orang yang nakal tapi nggak pernah tuh, nggak pernah kejadian bahwa kemudian dia cari kaki orang tuanya, kemudian dia cium, dia berlutut, dia minta ampun gitu ke orang tuanya. Selama ini saya sudah, aduh, ya, saudara pasti jarang menemukan. Mungkin nggak tahu di kita. Saya nggak pernah loh, saudara. Nih contoh, saya nggak pernah loh. Makanya kalau saya dengar Pak Daniel ngomong kayak gitu, wah, ya, pasti dia senang itu. Nah, ini ya, ini contohnya nih, contohnya nih. Jadi kenangan itu begitu membekas dalam dalam dirinya. Ya, dia datang ke orang tuanya untuk cium kakinya gitu. Ya karena terus Pak Daniel bilang, wah, udah banyak dosanya gitu. Kebayang nggak? Sekarang Pak Daniel melihat orang apa pribadi seorang pribadi yang jauh lebih besar dari orang tuanya, yang benar-benar akan apa yang akan benar-benar menghapus ya, menebus ya, menyucikan segala dosanya gitu. Nah, Pak Daniel ini bagus nih. Saya Pak Daniel tuh gampang tuh membuat Pak Daniel tuh gampang memiliki satu fantasi ya. Satu fantasi itu artinya eh, satu angan-angan gitu. Itu Pak Daniel gampang nih. Berarti gampang Pak Daniel em, nanti Bapak apa pelajari lagu itu supaya itu bisa membawa Bapak karena Bapak gampang karena Bapak pernah lakukan itu ke orang tua. Bayangkan sekarang dengan lagu itu. Bertemu muka dengan muka. Itu apa? Pulang tiap hari tiap malam Jumat jangan Jumat. Malam Minggu tuh pulang malam malam pagi tuh Iya. jam 3 tinggal di Tomang saya sendiri. Sampai orang tetangga saya bilang jangan parkir sini. Sampai dia bilang gua tembak lu, lu tembak deh gua, lu tembak gua nggak takut saya bilang, lu tembak. Sampai masuk Polda, Komdak masukin kakak saya keluarin lagi. Balap-balapan di Gajah Mada. Dia punya motor itu sih lagi pas jalan sepi. Kalau kalau jalan macet sih nggak bakal dapet deh, nggak bakal dapet. Oh, maksudnya itu yang Bapak bilang kesalahan-kesalahan dulu ya. Banyak kan salon tuh banyak suka main perempuan juga lah, perempuan suka Iya, perempuan. artinya Kasihan ada perempuan orang. kesalahan-kesalahan gitu. Terus Ya dia bilang terbayanglah waktu cium kaki orang tua ya. minta maaf Pak. Anak-anak orang kasihan lu jangan ajak mainin, yang dimain-mainin deh kasihan lu. Ya, Anak itu Pak Daniel. Pak Daniel gini nih, itu bagus. Bapak punya gambaran itu. Terus sekarang Pak Daniel tahu nggak? Tahu kan bahwa orang tua Bapak kan nggak bisa, walaupun minta ampun ke orang tua, kan nggak bisa menyucikan dosa itu, menghapus cerita itu kan nggak bisa kan, gitu. Kesalahan itu nggak bisa kan. bisa. Tapi ada Yesus Tuhan, Juru Amin. Selamat, gitu kan. Nah, tapi belum ketemu. Sekarang Sekarang Bapak bisa membayangkan itu.
bisa membuat kenang apa satu fantasi itu, satu satu apa satu hayalan itu bahwa satu hari nanti nih, ya satu hari nanti bisa. Ya prinsipnya gitu paling kalau perempuan tuh kalau cewek, saya kalau udah demen mesti dapet tuh perempuan sama saya. Prinsipnya sih begitu. Udah dapet saya bawa pulang. Pernah mama saya Iya iya marah-marah iya, maksudnya itu kan dulu tuh dulu kan, ya katanya kasihan kan katanya. ya itu kan dulu kan duniaku Dulu, tinggalkan, dulu. duniaku lupakan, itu kan dunia. Tapi yang menarik dari bapak itu sampai bapak tadi nangis, itu adalah peristiwa cium kaki. Betul. Itu yang membuat bapak nangis loh. Dan itu tidak lain dan tidak bukan yang saya mau cerita tuh bahwa lagu tadi bilang kan ku cium kakimu Tuhan. Untuk apa lu cium kaki? Kan gitu Iya, gitu ceritanya kan. iya Ya, kan karena tadi paham paham. karena kan gitu kan. Iya Kalau lagu tujuannya tadi itu, lagu tadi loh Pak Daniel, lagu tadi kan. Kan ya, ku cium kakimu Tuhan, ku cinta kau, ku bisikkan. Jadi dia mau bilang bahwa kenapa nu cium kaki? Ah, Pak Daniel pasti udah tahu alasannya kan? Karena dulu udah pernah cium kaki orang tua. iya Ya kan? kan. Ya kan Gitu dan kan. tadi Ya. juga tadi bilang siapa yang pernah cium kaki orang tua. Nah, Hmm. Itu dia saya cerita lagi iya, supaya perjelas. betul, betul gitu. Jadi kan ada ini kan. Ini persis nih. Jadi kalau Pak Daniel tuh jadi lebih mudah sebenarnya, lebih mudah. Ya, lebih mudah untuk membawa satu pengalaman itu ke ini nih, ya, bahwa satu hari nanti akan ketemu Tuhan, gitu. Pasti pasti amin deh. Ya. Selama ini di bumi kau ku rindu. Rindu buat apa? Mau cium kaki. Itu ceritanya kan? Ya. Saudara kalau ingat apa perempuan di rumah Simon ya, gitu ya, yang sampai menyekah ya kaki Tuhan dengan rambutnya ya. Ini kaum Hawa, teman-teman wanita ini bisa membayangkan itu. Itu. Kan ku cium kakimu Tuhan, kan ku seka dengan rambutku. Ya kan? Itu. Jadi memang harus ya jadi bukan hanya satu hubungan yang kemudian ada kerinduan di dalamnya. Saudara bahkan bisa lebih ya membayangkan bagaimana melampiaskan kerinduan itu gitu. Kekuatan itu saudara seperti itu kekuatan yang akan menarik saudara terangkat di dalam masa pengangkatan itu. Saya sungguh-sungguh yakin, kan sering orang tanya saya, sering banget orang tanya saya, siapa yang diangkat Pak, siapa yang akan terangkat? Saya sering menjawab yang ada di hatinya Yesus pasti, dan yang ada Yesus di hatinya. Iya kan? Pasti begitu. Nah, kalau saya tanya saudara, apakah ada Yesus di hatimu? Kan gitu. Apakah ada cinta kepada Yesus di hatimu? Apakah Iya, ada rindu kepada Yesus di hatimu? Wah, saudara, kadang-kadang Yesus itu hanya ada di sini, Mas. Tapi belum tentu ada di dalam hati kita. Ya, belum tentu kerinduan itu ada di dalam hati kita. Itu kita bisa uji dan saya sebagai hamba Tuhan mendorong kita semua nih, kita semua termasuk saya untuk terus-menerus membangkitkan kegairahan itu. Makanya lagu tadi membuat saya emosional gitu ya saudara karena hari demi hari, momen demi momen hal yang terutama, hal yang paling besar yang bisa menggugah batinnya saya hanya itu. Yang lain itu sudah seperti side dish. Kalau di piring itu ada istilahnya side dish, saudara ya, makanan itu. Artinya apa sih makanan pelengkap gitu loh, saudara. Ya, seperti apa ya, saudara ya? Seperti sambal ya, ada boleh, tidak ada boleh, kan? Gitu ya. Makanan sampingan atau makanan seperti kerupuk lah, saudara ya. Saudara makan kerupuk. Ada boleh, tidak ada boleh. Ya. Tapi ada yang benar-benar menggugah di apa menggugah batinia saudara.
gitu. Itu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya tanya satu pertanyaan. Kenapa kita harus memiliki kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan Yesus? Hmm? Melampiaskan kerinduan Bisa ada beberapa jawaban. Gimana, Yanti? melampiaskan kerinduan kita. Itu jawaban worship leader. Nggak bisa ada jawaban yang lain, kan? Memang nggak bisa ada jawaban lain. Jadi, kenapa kita harus memiliki kerinduan bertemu dengan Tuhan Yesus? Karena untuk melampiaskan kerinduan. Nah, itu jawaban worship leader. Kalau dia jawab yang lain, dia pengkhotbah. Bagus. Itu bagus sekali jawaban ini. Ya, Saudara Yanti kalau pegang itu, ya, Karena dengan kalau pengkhotbah, karena dengan demikianlah kita akan ada di dalam keadaan yang sesungguhnya. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 2 dan 3. iya, betul. Jadi apa yang kenapa kita harus memiliki kerinduan untuk jumpa dengan Yesus, saudara? Tadi Yanti jawab gitu, ya. Karena yang Pak Brian jawab karena kita cinta Yesus. karena kita cinta Yesus. Iya. Jadi itu dua jawaban yang berbeda loh, saudara. Itu dua jawaban yang berbeda. Yang satu jawaban worship leader, yang satu jawaban anak sekolah minggu loh, saudara. Aku cinta Yesus. Ya, ya. Itu jawaban yang berbeda. Jadi melampiaskan kerinduan itu karena memiliki keintiman sehingga melampaui hanya sekedar hubungan. Tetapi karena saya cinta Yesus itu adalah eh, satu ekspresi ya hati gitu, satu ekspresi hati. Jadi karena satu ekspresi hati. Kalau mau boleh dibilang satu ekspresi awal gitu atau satu ekspresi dasar dari eh, dari apa? Dari hubungan dengan Yesus. Itu cinta gitu. Kan bisa cinta sebelah tangan. Kan gitu. Ya. Ini cinta, ini tidak cinta kan gitu. Jadi dia bilang dia cinta Yesus. Karena ada ayat bilang begini, Saudara. Bapakku tidak mengenal kamu. Sorry. Eh, kamu tidak mengenal Bapakku. Kamu tidak mengenal Bapakku. Jadi orang bisa cinta kepada Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak terlalu kenal Tuhan, sehingga hubungannya kan tidak bisa akrab, gitu, tidak bisa intim, gitu. Hanya kenal. Apalagi, saudara, mengapa kita, mengapa kita ha- harus mengapa kita harus memiliki eh, apa perasaan rindu kepada Tuhan, gitu. Itu pertanyaannya beda lagi. Tadi kan Tadi apa ya? kenapa kita harus bertemu dengan juru selamat kita? Iya, sorry. Kenapa kita rindu untuk bertemu dengan juru selamat kita gitu ya? Ya, ya, bertemu karena untuk melampias. Kenapa kita harus rindu untuk bertemu dengan juru selamat kita? Masing-masing aja. Kenapa rindu untuk bertemu, untuk berjumpa? Kenapa kenapa kita harus rindu untuk berjumpa gitu dengan juru selamat kita? Hmm? Boleh saya share, Pak? Karena kita mengasihi. Ya karena kita mengasihi, mirip Iya, sama tadi ya, karena kita mencintai ya. iya, Pak.
karena kita cinta banget sama Tuhan gitu ya, sehingga kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Sebenarnya ada jawaban yang lain loh saudara, ya, dan itu Alkitabiah juga jawaban itu. Kenapa kita rindu berjumpa itu? Ya, menurut saya jawaban yang paling paling dalam itu adalah memang untuk melampiaskan kerinduan itu, gitu. Kan ku cium kakimu Tuhan, ku cinta kau, ku bisikkan selamanya di surga melayanimu. Jadi Saya jawab setuju. Saya setuju Pak kalau melampiaskan karena kan di bumi kita menahan itu kerinduan itu. betul sekali Pak. Jadi orang yang rindu itu kan selalu ujungnya kan melampiaskan kan, gitu. Tertahan karena memang belum ketemu. Ya, Nah, saudara tahu nggak arti yang tersimpan di dalam kata rindu itu kan ada sesuatu yang tertahan, betul sekali. Itu ingat ya, ingat kata-kata itu, catat itu karena itu benar-benar kuat itu ya. Kenapa orang rindu? Karena ada sesuatu yang tertahan gitu, ada sesuatu yang belum kesampaian gitu, gitu. Ya, Roma pasal 8 itu ayat 19 dan 23 itu mau bicara mengenai itu, bicara mengenai itu, gitu. Ya, semua makhluk mengeluh itu karena rindu, gitu, karena kerinduan. 2 Korintus pasal 5 ya, ayat 2 sama gitu. Filipi pasal 1 yang kita bahas sebelumnya itu ya, ayat 20-21 ya. Filipi pasal 1 kan, yang kuharapkan dan yang kurindukan ya, gitu. Jadi karena ingin melampiaskan sesuatu gitu. Karena ada sesuatu yang tertahankan gitu, gitu ya. Karena kita sungguh sungguh mengasihi ya. Kok Afi tadi? Karena sungguh karena kita sungguh mengasihi. Kan di bumi ini bisa mengasihi. Oh iya, bisa. Kan Yesus juga bilang kalau engkau mengasihi saudaraku yang paling hina ini, kau telah mengasihi aku. Betul. Tapi mm, masih ada yang tersisa nggak? Ada yang tersisa. Itulah kerinduan itu, gitu. Sampai lagu tadi itu ngomong gitu, kan ku cium kakimu Tuhan, gitu. Jadi seperti mem, apa, membayangkan bagaimana melampiaskannya itu. Sudah. Kalau saya mau peluk lama sih, mau peluk lama sekali gitu ya. Ya saudara ya, Yanti juga boleh nanti. Ini saya sengaja, saudara. Malam ini tuh saya sengaja eh, modenya itu melankolis. Saya sengaja. Karena tidak ada cara lain untuk saudara bisa menyerap atau bersekutu di dalam kebenaran ini kecuali larut di dalam gitu. Larut turut di dalam suasana batinia seperti itu. Nggak ada cara lain, loh, saudara. Nah, ini itu untung tadi tuh Pak Daniel cerita itu. Sebenarnya makanya Pak Daniel nih harusnya punya punya jalan gitu, cara gitu ya. Untuk kemudian dia membayangkan peristiwa yang sama gitu. Untuk membawa dia dalam peristiwa itu, kenangan itu, ya, supaya nanti suatu hari nanti kan ku cium kakimu Tuhan. Bayangkan nggak saudara, perempuan yang makan di rumah Simon itu ya, itu saudara dia datang dari belakang. Dia datang dari belakang. Dan dia merangkak dari belakang, saudara. Dia datang dari belakang dan dia merangkak, gitu. Dengan dengan kegentaran, tetapi dorongan kerinduannya untuk melampiaskan kerinduan itu kepada Yesus yang datang ke rumah itu tidak bisa itu menghalangi, tidak bisa dihalangi oleh kegentaran dan ketakutannya itu. Dan dia jamah kaki Yesus, dia minyaki. Ya, dan kemudian dia sekah dengan rambutnya, saudara. Dia mau dia 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 sebenarnya dalam
gambaran itu dia mau bilang, Setelah itu kau mau buat apa saja untuk aku." Gitu. Ya, aku yang berdosa gitu, saudara. Ya, ini aku yang berdosa. Saudara, tidak ada penyembahan yang terdalam. Tidak ada penyembahan yang terdalam. Tidak ada penyembahan yang terintim dengan dia. Itu, saudara, ya. Yang tidak berasal dari lembah paling gelap, paling kelam dalam hidup saudara. Tidak ada penebusan, tidak ada redemption, saudara. Tidak ada penyembahan yang tertinggi, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Yang kalau tidak ber, ber kalau tidak teriak dari kedalaman kegelapan kejatuhan di dalam hidup saudara. Tidak ada penyembahan yang tertinggi. Dan itulah yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ketika saudara datang, I've sinful man. Aku ini manusia berdosa. Aku yang tidak layak. Engkau putihkan seperti salju. Engkau basuh darah dengan darah. Itulah penyembahan yang terdalam. Saudara bisa renungkan. Saudara bisa ambil saat teduh. Bisa malam ini saudara ambil saat teduh. Saudara ingat semua cerita hidup saudara. Gitu. Dan ingat darah Yesus. Ingat darah Yesus. Ya, yang tercurah, yang menyucikan, yang membasuh, ya, menjadi saudara, kan menjadikan saudara putih seperti salju. Itulah kekuatannya, saudara. Nah, jadi apalagi saudara yang eh, seharusnya mengapa kita harus rindu berjumpa dengan Yesus gitu. Nah, sebenarnya kan ada jawaban satu di 1 Tesalonika kan, supaya kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan kan, gitu. Itu orang-orang yang kan tidak semua orang seperti Yanti, saudara kan, gitu. Tidak semua seperti Yanti kan, ada orang kalau ketemu itu, oh benar-benar ya saudara ya, itu ya, kalau di dalam rumah-rumah bergetar, kalau di dalam gedung-gedung bergetar gitu ya. Benar nggak saudara? Kalau di jalan saudara tiang listrik bergetar ya. Kalau ketemu itu, aduh, di mana saja, kemana saja gitu kan. Ya, ya, rambut semua di, wah, kamu kemana saja kan gitu. Saudara pernah lihat orang yang kalau mengekspresikan kerinduannya itu ya, itu bisa Yanti. Kalau Mira saya nggak yakin. Mira mungkin bukan tipe begitu kan. Jadi mungkin Mira cocok dengan 1 Tesalonika. Cukup kan, uh, selama-lamanya bersama dengan Tuhan kan bisa jadi itu. Tipe beda-beda kan saudara cara ekspresi orang itu ya. Gitu. Beda-beda cara cara orang mengekspresikan diri itu. Jadi orang yang istilahnya apa ya? Lebih didominasi oleh 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 otak kiri, saudara, oleh otak kiri itu uh, s- tidak terlalu emosional, melampiaskan emosinya gitu. Gitu, nggak terlalu. Jadi yang tadi ya, mengapa kita harus rindu berjumpa dengan Tuhan? Supaya kita bisa hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kalau menurut Yesus sendiri, apa saudara? Kenapa kita jumpa dengan Dia? Supaya di mana Yesus berada, kita juga berada bersama-sama dengan Lanjut, lanjutin ayatnya, bilang supaya Yesus sendiri bilang supaya kita juga dipermuliakan bukan, bersama-sama. bukan itu lanjutannya, supaya mereka, Memandang kemuliaan. iya. Jadi itu menarik ya. Jadi Yesus sendiri itu mau supaya saya dan saudara mengalami yang Petrus, Yakobus, dan Yohanes alami. Sekarang udah tahu? Jadi 1 Petrus kemarin atau Lukas 9, ya, 2 Petrus 1, ya, atau Lukas 9 gitu ya, Markus 9, ya.
Itu sebenarnya nyambung sama Yohanes 17 ayat 24 itu kan. Supaya mereka memandang kemuliaanku gitu. Kan? Kan? Supaya mereka memandang kemuliaanku. Nah, kan pertanyaan kita, so what? Terus emang kenapa kalau memandang kemuliaannya? Ya. Nah, paling tidak kita dengar dari apa? Dari Petrus itu dia bilang apa? Betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Kan gitu. Betapa bahagianya kami Tuhan ada di tempat ini. Gitu. Kan gitu kan? Betul nggak? Oh iya, ini ada lagu ini nih ya. Pasti teman-teman WL nih sering nyanyiin kan. Ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini, Tuhan. Ya, Pak, tadi Bapak mengatakan kalau ada kemuliaannya, Pak. Tapi ada iya. firman Tuhan, Pak, di mana aku berada, kamu pun berada. Hmm. Itu kan suatu kerinduan juga dari Tuhan, Pak, untuk terhadap kita, kan, Pak? Betul sekali. Itu topiknya persis sama tuh, Ko Afi, yang Yohanes 17 ayat 24. Ya, Jadi Yohanes 17 ayat 24 itu bilang begini, ya Bapa, mereka yang kau berikan kepadaku, katanya, eh, supaya mereka eh, berada bersama-sama dengan aku di mana aku berada, supaya mereka memandang kemuliaanku. Gitu. Makanya saya bilang tadi bahwa salah satu alasan kenapa kita itu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan karena Tuhan sendiri rindu jumpa dengan kita gitu. Ya kan? ya, Supaya kita memandang kemuliaannya gitu. Kan gitu kan. Biasanya kan jawaban itu kan kalau kita ditanya kan lebih ke kitanya kan gitu. Kan bisa ditanya, "Kenapa kamu mau pulang?" Mama rindu sama saya." Oh gitu katanya. Kan bisa begitu kan? Gitu. Oh ya, ya bukan berarti kita nggak rindu, tapi rupanya dari sana juga rindu kan gitu. Kenapa kamu pulang? Papa lagi rindu. Oh gitu ya. Iya. Orang itu nggak berani nanya. Emang kamu nggak rindu? Nggak akan tanya itu karena pasti tersinggung orangnya nanti kan. Pak, boleh tanya, Pak. Kalau kita rindu pulang, Pak, tapi kalau Tuhan belum menghendaki, itu bagaimana, Pak? Kan kita nggak ada kuasa. Ya kan, Pak? Hmm, betul. Kan itu betul Pak. Kan kalau kita rindu pulang itu belum tentu pulang kan Pak. Iya, betul, Pak. Iya, betul, Pak. Kalau Tuhan belum mengizinkan pulang, ya kita tidak bisa Ya, pulang, Pak. Ko Afi apa aja lah alasannya ya atau penyebabnya gitu ya Pak. Bisa bis nggak ada ya, kereta nggak ada gitu ya. Tapi iya, tapi artinya kalau kita rindu pulang itu memang sudah satu hal yang penting gitu. Udah satu hal yang penting gitu. Tapi mengenai kita pulang nggak itu hal kedua sebenarnya gitu. Alkitab mencatatkan mengenai saat dan waktunya, aku tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu, kata Yesus ya. Yang penting gini, Pak, dalam hati kita, kita harus ada melabuhkan sorgawi yang baru, Pak. Itu, Pak. Iya, Dalam hati kita masing-masing, Pak. Itu. ya, dalam Ya kan? bahasa yang kita tadi bahas itu adalah ada kegairahan gitu, ada kerinduan gitu untuk berjumpa gitu. Nah, kegairahan atau kerinduan untuk berjumpa ini yang saya bilang the power of rapture. Ini adalah kekuatan untuk dalam pengangkatan gitu. Pasti di situ. Pasti hanya orang yang intim akrab gitu dengan dia gitu, yang benar-benar kemudian diangkat. Pasti begitu, Pak. Dan saudara kan kemarin kita bilang ya,
Dan itulah yang kemudian masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba itu yang di Wahyu pasal 19, Wahyu pasal 17 kan? Itu perjamuan kawin. Itulah yang masuk ke dalam perjamuan kawin. Wahyu pasal 19, 17 gitu. Wahyu pasal 19 ayat 17. 19 kalau nggak salah. Kan perjamuan kawin. Pasti itu yang masuk dalam perjamuan kawin. Nah, ya kan? Ini pasti punya hubungan khusus. Kan? Punya hubungan khusus. Saya mau baca ayat ini ya, teman-teman. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 21. Eh, ayat 20 deh. Ini ya. Jadi em, Yesus menggambarkan pertemuan itu, pertemuan nanti itu. Ya, ini menarik ya. Gimana sih suasana pertemuan nanti kan, saudara pasti. Kayaknya saya bilang sebenarnya saya mau sampai perjamuan meja ya. Bagaimana sih suasana pertemuan nanti itu seperti apa ya gitu ya? Seperti apa? Memang pertama kali saudara kalau baca di 1 Tesalonika itu kan dikatakan bahwa ketika tiba kesudahannya kan Tuhan akan turun dari surga kan gitu kan? Dan eh, yang mati di dalam Tuhan itu pertama-tama bangkit gitu kan? Dan kita yang masih hidup akan diubah dalam sekejap. Dan bersama-sama katanya Pak menyongsong. Jadi menyongsong tuh saudara tahu menyongsong. Ada orang yang sedang datang berlari terus saudara juga datang berlari itu namanya menyongsong. Menyambut Pak ya. Menyambut gitu, menyambut. Pak gini Pak, kalau menyambut itu kita masih bisa saja masih kita diam tapi ada orang datang, kita masih bisa tuh nyambut. Tapi yang namanya menyongsong itu maju juga, ya kan? Bisa tahu bedanya ya, gitu. Nah, Tuhan kan 1 Tesalonika 4 itu kan bilang eh, dan ketika tiba kesudahannya Tuhan turun dari surga. Ya, Tuhan di sini itu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan turun dari surga. Dan kita yang mati dan yang hidup itu menyongsong Dia katanya. Di mana? Di angkasa. Jadi ada pertemuan. Itu yang orang disebut pertemuan di udara, ya. Jadi di angkasa gitu. Di awan-awan, di awan-awan. Jadi memang itu pertemuan, ya pertemuan. Nah, kita kemana gitu? Nah, dari situ saudara itu ke perjamuan kawin, gitu, ke pesta kawin anak domba. Ya. Namanya perjamuan kawin atau pesta kawin anak domba. Kita coba mengintip gitu, pesta kawin itu. Oke, gini ya. Ini 3 ayat ya. Wahyu 3 ayat 20 dan 22. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan. Saudara lihat nggak? Makan bersama-sama dengan dia. Jadi dia selalu gambarkan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ya. Barang siapa menang, ia akan kududukan. Bersama-sama makan. Selalu bicara kududukan. Bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana apa katanya? Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Jadi roh itu berkata-kata, saudara ya. Menarik di sini. Roh juga berkata-kata. Ya, nah, di Lukas 22 ayat 29 mirip ini kan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu, bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagi aku. Saudara lihat nggak paralelnya? Ya, ia akan kududukkan bersama dengan aku di tahtaku, katanya apa? Sebagaimana aku duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini mirip sekali ya. Aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti apa? Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa, nah ini bahwa ya. Kamu akan apa? Ini ditambahin minum di sini. Makan dan minum serestoran. Hmm? Segedung. Hah? Satu gedung, satu restoran, semeja. Saudara ya. Dengan aku. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Lukas 13 ayat 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan. Dan mereka akan apa? Duduk makan di dalam kerajaan Allah. Tapi supaya saudara jangan pikirannya itu capcay atau apa gitu ya. Saya kasih ayatnya ya. Kok bukan ya? Oh, salah. Tapi katanya gimana, Pak? Tapi Roma 14:17 bilang sebab kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman. Saya nggak ada orang yang protes tapi ini ya. Tapi bukannya kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman, Pak. Sementara di sini semua begitu kan tuh. Makan, minum semeja dengan aku dalam kerajaanku, gitu kan? Terus di sini apa saudara? Duduk makan di dalam kerajaan Allah, gitu ya. Tapi katanya kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Nah, saudara kalau percaya, kalau perhatiin ya, ini kan makanan dan minuman, gitu ya. Kalau di atas kan cuma masalah makan dan minum, ya kan? Masalahnya makan dan minum di situ belum tentu makanan dan minuman, ya, ya, gitu. Saudara tahu Yohanes pasal 6 minum darahku dan makan dagingku kan? Gitu. Artinya mau bicara mengenai apa? Persekutuan, gitu ya. Perjamuan sebenarnya ya. Kita artinya di situ bicara mengenai itu benar-benar perjumpaan gitu ya. Persekutuan itu ya bisa kucium kakimu Tuhan gitu. Bisa saja terjadi. Saudara ingat nggak? Itu kan acara makan malam tuh di rumah Simon itu. Ya, yang perempuan itu datang kemudian mencium kaki Tuhan. Ya, itu kan peristiwanya. Sebenarnya menurut orang itu adalah jamuan makan. Wah, buat perempuan itu bukan. Itu adalah perjamuan perjumpaannya dia dengan Tuhan. Pertemuannya dia dengan Tuhan. Gitu. Jadi digambarkan memang di dalam Alkitab ya, saudara, bahwa kita berjumpa dan bertemu dengan dia itu satu realitas yang sudah digambarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yang paling saya senang itu adalah kamu akan duduk, kamu akan makan dan minum semeja. Makan dan minum semeja. Saudara, kalau sudah makan dan minum semeja, saya nggak perlu duduk. Ya, saudara ya. Tapi masalahnya dikasih kursi, katanya kamu juga akan duduk. Ya, wah luar biasa, saudara ya. Kita sebenarnya bisa bilang sama Yesus, nggak perlu repot-repot ya, nggak perlu repot-repot asal ya, bener nggak, saudara ya?
Ini, suasana kebatinan ini, ini, itu yang bisa memudarkan dunia dari saudara. Betul. Itu yang bisa membuat kekuatan saudara itu bisa mengatasi tekanan-tekanan hidup, mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran hidup, mengatasi kecemasan-kecemasan hidup. Kekuatan dari kerinduan ini itu akan mengatasi yang namanya kegelisahan di dalam hidup. Itu, saudara. Makanya akan kemarin kok Afinanya mengenai Yohanes 14. Itu jawaban yang diberikan Yesus terkait dengan ayat 1. Ayat 1 bilang, janganlah gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Loncat ayat 2. Gitu. Yesus tuh mau bilang begini, jangan gelisah hatimu. Memang di sini tuh pasti gelisah. Tapi ada satu tempat nanti yang kau tidak akan gelisah gitu. Kan gitu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Gitu. Ini kan mirip nih. Bayangkan nggak kok Afi, kalau ada orang datang gitu ya. Bilang, Pak, tolong. Di sini tuh panas banget gitu. Di sini serem Pak gitu. Kok Afi nanya, nanti di rumahku tenang aja, banyak kamar. Kok Afi cuma mau bilang, aku juga nggak bisa jamin kalau di sini gitu. Tapi kan nanti kamu kan pulang, nanti ikut saya gitu. Kan mau bilang begitu, betul? Itu janjinya Tuhan. Jadi bedanya penekanan Yohanes 14 sama Yohanes 17 tadi, itu di situ penekanan penekanan berbedanya tuh. 14 itu Yesus mau meninggalkan mereka. Yohanes pasal 13 itu bicara mengenai hati mereka yang syahdu, sedang mau ditinggal gitu. Yesus bilang, ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa pergi sekarang. Gak bisa. Wah, sedihnya gitu. Ya, karena pernah Yesus bilang, kan Yohanes 6 itu, banyak murid yang meninggalkan, kan, ayat 66. Terus ada peristiwa setelah itu, terus Yesus bilang, kamu, kamu nggak pergi juga? Kamu nggak pergi juga? Itu salah satunya di situ Petrus ada di situ. Petrus bilang, kemana lagi kami pergi Tuhan? Kan? Nggak ada tempat lain katanya. Nah, tiba-tiba di Yohanes 13, Yesus bilang, ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa ke situ sekarang. Sedih sekali kan? Nah, kesedihan itu yang kemudian Yesus tahu dan Yohanes 14 ayat 1 bilang, jangan gelisah hati. Gitu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Gitu. Jadi penekanannya one day, satu hari nanti. I will come, aku akan datang and bring you with me dan membawa kamu bersamaku. Gitu. Nah, baru kata-katanya mirip gitu, supaya di mana aku berada kamu berada gitu. Nah, kalau Yohanes 17 itu bercerita mengenai supaya di mana aku berada mereka mereka juga berada dan mereka memandang kemuliaanku gitu kan. Jadi di situ ada cerita kalau di sana itu kamu bisa melihat kemuliaanku sampai kamu benar-benar apa istilahnya ya, apa katanya segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Gitu. Jadi semua kerinduan itu terlampiaskan gitu kan. Gitu. Semua kerinduan itu terlampiaskan gitu. Wahyu 21 itu bilang begini saudara, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi anakku gitu. Ya, mereka akan menjadi anakku. Yang menarik itu sebenarnya yang terakhir ya, yang kita baca kemarin Wahyu 22 ayat 5 itu ya. Gitu kan. Uh, dan 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 malam tidak akan ada lagi kan gitu ya. Uh, Tuhan akan karena Tuhan akan karena Tuhan Allah akan menerangi mereka kan gitu ya, dan mereka akan menjadi raja ya, memerintah bersama Dia selama-lamanya gitu ya. Amin ya. Kita tutup dalam doa. Bapa,
Terus nyatakan bagaimana kekuatan pengharapan di dalam panggilanmu. Supaya setiap mata hati dapat melihat betapa kayanya kemuliaan yang kau sediakan bagi mereka yang menguduskan dirinya, menyucikan diri. Dan betapa besarnya kuasa yang engkau nyatakan dengan kekuatan kekuasaan yang telah menjadikan Kristus Yesus Tuhan duduk di sebelah kanan untuk satu hari nanti datang untuk menjemput dan membawa kami ke tempatmu supaya di mana engkau berada kami juga berada. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang diberkati, yang bersuka cita bersama dengan saya katakan amin.